Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Nah, di sesi kali ini kita akan sama-sama menyaksikan wedding Wardah Brave Beauties. Apa sih Wardah Brave Beauties ini? Jadi, Wardah Brave Beauties ini adalah sebuah penghargaan yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang mampu menjalankan misinya dalam membuat pergerakan atau movement gitu ya. Dan yang pastinya bukan hanya sekedar movement. Mereka inilah para perempuan yang mampu mengekspresikan kecantikannya, keindahannya dengan berani, dengan attitude yang baik, dan tentunya membawa konsep keindahan ini berimpact bagi kehidupan di sekitar mereka. Ngomong-ngomong tentang kecantikan nih Mbak Dewi, kita tahu bahwa perempuan itu keniscayaan lah yang namanya cantik. Tapi Mbak, cantik itu kan berarti kan tidak eksklusif milik seseorang saja atau satu orang saja dan sebagainya gitu. Setiap orang bebas untuk punya definisi cantiknya masing-masing dan setiap orang mampu untuk mengekspresikan cantiknya dengan cara yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut Mbak Dewi, it belongs to every woman, kepada setiap wanita, setiap perempuan yang sedang berproses, yang sedang mencari jati dirinya, yang sudah menemukan mimpi dan tujuan hidupnya, sehingga dia bisa menjadi manusia yang paling produktif dalam casing yang tentunya Allah sudah berikan kepada manusia ya. So basically, campaign Wardah yang baru ini adalah cara Wardah untuk mengenalkan wajah-wajah baru yang tentunya di sini hari ini kita akan kenalkan satu persatu representatives dari Wardah Brave Beauties. These beauties are here today dan hari ini aku akan memperkenalkan mereka satu persatu. So Wardah Brave Beauties ini ada 3 pilar. Jadi keren banget nih, ini pilarnya yang benar-benar sangat-sangat bermanfaat dan game changers. Dan ini adalah corporate social responsibility dari Wardah sendiri, dan pilar tersebut adalah dari pilar lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Langsung aja aku akan kenalkan Brave Beauties dari pilar lingkungan. First up we have Kirana Agustina, Engagement Specialist, National Plastic Action Partnership WRI Indonesia. Ya, jadi saat ini aku bekerja yang tadi udah Mbak Dewi sampaikan di National Plastic Action Partnership. Jadi ini adalah sebenarnya inisiatif global dari World Economic Forum, di mana Indonesia menjadi the first country partner untuk membawa multi-pihak partnership gitu ya, dengan tujuannya satu, translate political commitment Indonesia mengurangi 70% sampah plastik di laut di tahun 2025. Ya, jadi yang aku kerjakan adalah aku bekerja sama dengan pemerintah internasional, khususnya pemerintah nasional juga, private sector, industri, main key stakeholder terkait isu sampah plastik dan juga civil society. Oke, berikutnya kita ada Sultarina, founder Rimba Satwa Foundation. Hari-hari kita di RSF lebih fokus untuk penyelamatan satwa, khususnya gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Nah, ada beberapa kegiatan yang kita lakukan seperti Smart Patrol, edukasi konservasi, pengkayaan habitat gajah, pembangunan menara pantau, dan beberapa kegiatan lainnya. Kita ke Sweetinia dulu ya, founder from the Diver Clean Action. Ketika aku ngelihat di bawah laut kok makin lama makin banyak sampah gitu. Padahal secara fasilitas di resortnya mungkin ya, atau di penginapan, di homestay, kita buang sampah ke tempat sampah. Tapi abis itu sampahnya nggak tahu nih kemana, apakah dibuang langsung ke laut, dibakar, atau bagaimana, karena nggak semua pulau-pulau kecil atau daerah pesisir punya fasilitas yang mumpuni. Nah, oleh karenanya aku bikin NGO yang kerjaannya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat di daerah pesisir agar bisa memastikan sampahnya itu nggak masuk ke laut. Berikutnya kita ada Nana Firman, Senior Ambassador dari Green Faith. Saya banyak bekerja dengan komunitas lintas agama, di mana kita melakukan gerakan-gerakan lingkungan dan aksi-aksi untuk perubahan iklim berdasarkan ajaran agama kita masing-masing. Dan saya fokus tentunya dari ajaran Islam, di mana kita banyak sekali dari Quran dan dari Sunnah ajaran-ajaran untuk melestarikan lingkungan yang kadang-kadang kita lupa. Jadi kayaknya kita harus kembali menggali
dari ajaran agama kita masing-masing untuk kita terapkan. Semoga bumi kita menjadi lestari. Berikutnya ada Maurila Sofianti Imron, dan beliau adalah founder Zero Waste Indonesia. Jadi sedikit tentang Zero Waste Indonesia. Zero Waste Indonesia adalah one-stop solution platform untuk gaya hidup minim sampah yang berusaha empowering seluruh masyarakat gitu dari segala macam lapisan untuk percaya bahwa ada yang bisa mereka lakukan from the comfort of their home gitu, dari diri mereka sendiri, supaya bisa bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui gaya hidup zero waste. And last but not least, we have Aditya Firsili Utami, atau we call her Afutami. Nah, bagian kerjaanku sebenarnya mungkin komplementer, in a sense aku mendukung di level kebijakan publiknya gitu. Jadi selain aksi-aksi nyata yang bisa langsung dilakukan oleh individu atau perusahaan, kita juga perlu memastikan kalau proses politik dan kebijakan publik yang diambil oleh pemerintah juga sesuai dan memang mendukung perlindungan lingkungan dan transisi ke arah ekonomi hijau. Jadi pekerjaanku sekarang sebenarnya adalah ekonomi lingkungan, dan sekaligus lewat Think Policy kami mengajak lebih banyak orang-orang muda, profesional muda yang bekerja di sektor kebijakan publik untuk sama-sama mendorong kebijakan publik yang baik. Salah satunya adalah yang memang kompatibel dengan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah wanita-wanita yang sudah berjuang tentunya untuk untuk fight, untuk berjuang, untuk menghadirkan pola pikir yang berbeda, terutama untuk lingkungan kita. Saya juga ingin mengundang dari pilar kesehatan. Nah, ini adalah salah satu pilar yang juga sangat penting banget untuk kita semuanya, karena tentunya manusia yang bermanfaat adalah manusia atau orang-orang yang memiliki kesehatan secara mental, secara fisik. Dan di sini ada Brave Beauties kita yang ingin saya perkenalkan satu persatu. Kita akan mulai dengan Mbak Leonika Sari Budi Utomo, founder of Reblood. Jadi Reblood ini adalah sebuah aplikasi yang mendorong masyarakat, khususnya millennials atau anak muda, untuk rutin donor darah dan memelihara gaya hidup sehat. Di sini kita juga akhirnya mulai bergerak ya, berkolaborasi dengan berbagai macam stakeholder untuk menggerakkan lebih banyak masyarakat untuk donor darah selama pandemi ini, terutama untuk mendonorkan plasma konvalesennya ya, supaya bisa membantu pasien COVID yang sedang dirawat di rumah sakit. Berikutnya kita ada Dr. Davina Rianda. Beliau adalah researcher at the Human Nutrition Research Center of Indonesian Medical Education and Research Institute. Saya Davrina, saya seorang dokter peneliti gizi ibu dan anak di Human Nutrition Research Center IMERI FKUI, terutama untuk mengoptimalkan 1000 hari pertama kehidupan. Selain itu saya juga menggagas suatu platform edukasi berbasis penelitian ilmiah untuk para ibu dan orang tua, yaitu Lab Pintar, dan juga suatu komunitas Jaga Mama yang merupakan program kolaborasi antar negara-negara di Asia Tenggara untuk menyediakan grup support bagi para ibu. Jadi revolve-nya memang around kesehatan ibu dan anak, karena saya percaya dan saya yakin teman-teman percaya bahwa dampak untuk mendukung kesejahteraan ibu ini adalah intergenerasional, apalagi sedari dini. Dan ini adalah kunci untuk generasi cerdas di masa depan. Lanjut, Niki Clara. Aku adalah seorang disability womanpreneur dan sekarang currently aku memanage Ova Social Enterprise yang semuanya memiliki value untuk pemberdayaan teman-teman disabilitas di Indonesia. Gitu, di pilar pendidikan, pekerjaan, dan juga pilar informasi dan mobilitas gitu. Jadi fokus kami adalah bagaimana caranya memberikan atau mengatasi kunci utama penyandang disabilitas Indonesia itu adalah aksesibilitas. Alright, last but not least, kita ada Mbak Wendy Kusumo Widagdo. Ini juga panjang nih, Director Eksekutif Yayasan Helping Hands, inisiator ekspedisi Bhinneka Bagi Bangsa. Apa kabar Mbak Wendy? Halo, kabar baik. Apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah, I'm very good. Oh my gosh, your smile is amazing. Yours too. Thank you. Okay, Mbakku, what's going on, please? Oke, perkenalkan salam semua yang ada di sini, semua panelisnya dan Mbak Dewi dan
semua yang ada di ruangan ini. Perkenalkan, namaku Wendy Kusmowidakdo, sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Helping Hands dan inisiator dari Ekspedisi Bhinneka Bagi Bangsa. Jadi mungkin my personal mission yang aku bisa wujudkan lewat Yayasan Helping Hands dan Ekspedisi Bhinneka Bagi Bangsa ini adalah sebetulnya building connection between masyarakat umum mungkin yang secara jumlah itu mayoritas dengan teman-teman yang termarginalkan, khususnya sekarang ini teman-teman dengan penyandang disabilitas, dan lebih khususnya lagi itu penyandang disabilitas di usia SMA gitu. Jadi kami banyak bergerak untuk bermitra dengan sekolah-sekolah SMA luar biasa untuk supaya mereka bisa kami connect kepada dunia korporasi. Jadi mereka bisa sambil belajar, bisa mendapatkan mentorship dan mungkin kesempatan untuk magang, jadi untuk bekerja. Terima kasih untuk keempat wanita yang kece banget. Saya juga ingin mengundang dari pilar pendidikan. Nah, ini ada Brave Beauties lagi, dan langsung aja kita akan perkenalkan satu persatu. We have Mbak Ayu Kartika Dewi, which is beliau adalah co-founder Sabang Merauke and Managing Director dari Indica Foundation. Jadi kedua organisasi ini tuh adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan perdamaian, peace building gitu ya. Jadi kalau Sabang Merauke adalah organisasi yang bikin pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Biasanya kan kalau kita tahu pertukaran pelajar kan ke luar negeri tuh ya. Betul. Nah, betul. Sabang Merauke ini pertukaran pelajar antar daerah di Indonesia. Jadi anak-anak SMP kita seleksi, terus habis itu mereka akan tinggal selama liburan sekolah, mereka akan tinggal di rumah keluarga yang beda agama atau beda etnis. Jadi kayak anak Islam ditaruh di keluarga Kristen, anak Hindu ditaruh di keluarga Buddha, anak Bali ditaruh di keluarga Jawa, dan seterusnya gitu. Dan tujuannya adalah, karena kalau nggak kenal kan pasti nggak sayang ya. Kalau nggak kenal pasti ada prasangka, ada ketakutan-ketakutan gitu sama orang yang berbeda. Mungkin kita dengar cerita dari orang lain, terus kita nggak pernah punya kesempatan untuk mengklarifikasi karena nggak pernah ketemu secara personal. Jadi itu tujuannya Sabang Merauke. Sekarang karena lagi pandemi. Yes, aku juga pernah campaign nih sama Nadira Afifa. Sekarang yang sedang aku jalankan itu building sebuah non-profit organization, it's called Limitless. Jadi Limitless ini sebenarnya berawal dari memang pandemi sih Mbak. Jadi dari data pandemi itu ada 38.000 anak per Juli 2020 yang kehilangan orang tua. Jadi baik yatim piatu maupun piatu. Jadi dari situ kita merasa butuh program pendampingan dan beasiswa pendidikan untuk teman-teman yang kehilangan orang tua ini. Karena banyak dari mereka yang jadi putus sekolah karena kehilangan orang tua tersebut gitu. Jadi by doing Limitless ini kita provide mentorship dan scholarship program khusus untuk teman-teman pelajar dari SD sampai S1 yang terdampak secara finansial, terutama mereka yang kehilangan orang tua karena pandemi. And last but not least, we have Mbak Analisa Widyaningrum. Aku sebagai seorang psikolog, Mbak Dewi, dan lihat pendidikan juga. Kenapa? Karena sebenarnya psikologi yang aku menjadi concern aku adalah tentang psikologi positif. Dimana kalau selama ini orang-orang itu ke psikolog tuh bicara tentang suatu illness atau disorder. Memang sebagai psikolog yang background-nya klinis, aku mencoba untuk kayak pengen, Mbak Dewi, pengen ada seseorang yang memahami bahwa manusia itu bisa menemukan sisi baik mereka gitu. So discovering the best version of themselves. Jadi itu satu platform yang aku bangun bersama PDS Indonesia, dan di situ kita kayak pengen empowering, pengen encouraging orang-orang untuk bisa menemukan personality mereka. Mulai dari individu, terus guru-guru juga. Makanya kemarin juga menginisiasi gerakan bersama Wardah. Salah satunya Wardah Inspiring Teacher yang kita kalor waktu itu Mbak Dewi. Sampai itu semuanya. Bener, masih untuk kayak guru-guru gimana caranya punya personality yang baik. Terus selama pandemi ini kan guru-guru cukup stresnya tinggi gitu kan. Kita ngedampingin melalui beberapa training dan juga online session gitu. Terus counseling juga meningkat banget selama pandemi ini. Jadi kita terus untuk educating orang, masyarakat tentang awareness mereka terhadap kesehatan mental, supaya nggak ada lagi stigma tentang mental health itu menjadi sesuatu yang menakutkan seperti itu. Thank you so much. Terima kasih untuk semua Brave Beauties kita hari ini.
Analisa again Mbak Ayu, Nadira, thank you so much untuk teman-teman tadi dari pilar-pilar lainnya. Terima kasih untuk semuanya yang juga sedang menyaksikan pada sore hari ini. Insya Allah ini membuka wawasan kita bahwa banyak hal yang sedang terjadi dan banyak hal yang mungkin terjadi apabila kalian juga memiliki mimpi, kalian punya passion, dan kalian ingin bergerak di sesuatu bidang yang sebenarnya bisa bawa kebermanfaatan untuk kita semuanya. They are the beauty of agent. Ini adalah beauty of change. Mereka lah yang inspire kita, dan mereka adalah orang-orang yang menggerakkan hati kita. Karena sesuatu dari hati pasti akan sampai ke hati. Dan terima kasih untuk semua Brave Beauties hari ini karena telah menginspirasikan kita juga dari hati.